Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran oleh DPSA. PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Manado. Lokasi yang digunakan di SMP Muhammadiyah Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis DPSA. Tanggal PPL Aksi 1, Rabu 21 Juni tahun 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu penerapan model program-based learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi perdagangan internasional di kelas 9 SMP Muhammadiyah Tembilahan. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Peserta didik kurang berminat mengikuti pembelajaran. Guru masih belum melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan, karena banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Praktik ini diharapkan bisa memotivasi diri saya sendiri dan dapat menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Yang menjadi tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu, sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif berdasarkan masalah yang telah dipaparkan. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu pemilihan penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran sehingga menarik minat peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi dalam pembelajaran. Kesiapan guru dalam menggunakan teknologi dalam merencana pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi. Langkah-langkah guru yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini yaitu pemilihan metode dan model pembelajaran yang kreatif, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PTT, video dengan aplikasi Canva untuk presentasi dalam pembelajaran, mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, membutuhkan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat proses pengambilan video, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran ini yaitu menggunakan media pembelajaran berupa PTT untuk menyampaikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik termotivasi dalam belajar, dan juga menerapkan model pembelajaran program-based learning dalam proses pembelajaran untuk melatih peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat menemukan sendiri cara menyelesaikan masalah sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Mempersiapkan pembelajaran lebih awal dan membiasakan diri untuk belajar dan mandiri dalam menggunakan alat teknologi pendukung proses pembelajaran seperti proyektor. Dan tidak lupa juga
membuat instrumen penilaian untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan yaitu dengan memahami sintak model pembelajaran, apakah sesuai dengan indikator, tujuan pembelajaran, juga materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Mencari gambar atau video yang relevan dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Merancang kegiatan pembelajaran dalam RPP sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Membimbing siswa selama proses pembelajaran dan dalam menyelesaikan LKPD baik secara individu maupun kelompok, dan tidak lupa juga melakukan evaluasi dan refleksi dalam kegiatan pembelajaran. Yang terlibat pada PPL aksi 1 ini yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, teman sejawat yang membantu persiapan alat teknologi yang digunakan dalam proses perekaman praktik pembelajaran, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing, kepala sekolah yang mendukung pelaksanaan PPL aksi 1. Sumber daya atau materi yang diperlukan yaitu guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang, mendesain proses pembelajaran di sekolah. Dan tidak lupa pula sarana dan prasarana seperti media pembelajaran berupa slide PowerPoint, proyektor, laptop, handphone, LKPD, bahan ajar, dan internet. Dampak dari aksi 1 dari langkah-langkah yang dilakukan. Pada penggunaan model pembelajaran program based learning, membuat peserta didik lebih termotivasi, aktif, berpikir kritis, dan berani mengutarakan pendapat. Penerapan model pembelajaran PBL dengan menggunakan media berbasis TIPEK, seperti penggunaan media PowerPoint, dapat membantu guru menyampaikan materi lebih mudah dan dapat dimengerti siswa dengan baik, berkesan juga menyenangkan. Hasil belajar peserta didik menjadi lebih baik dengan belajar menggunakan PowerPoint dan video, sehingga materi lebih mudah dipahami. Hal ini tersebut terlihat dari hasil penilaian pengetahuan peserta didik di akhir pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Hasil dari pelaksanaan praktik pembelajaran adalah efektif, maka untuk itu bisa diterapkan. Peserta didik sangat aktif selama mengikuti proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di atas KKM. Selain itu, peserta didik menjadi lebih mudah memahami materi. Hal ini tertuang pada hasil refleksi. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah dan rekan guru sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sedangkan respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang. Ini dapat dilihat pada refleksi di akhir pembelajaran dan mereka mudah memahami materi yang disampaikan. Keberhasilan dari strategi yang telah dilakukan tidak terlepas dari bimbingan dari dosen dan guru pamong serta dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat dalam membantu proses pelaksanaan kegiatan PPL. Kemampuan guru dalam memilih ketepatan model dan media pembelajaran yang inovatif, melakukan refleksi pada setiap tahapan yang dilalui, antusiasme dari peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru yaitu dapat menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan indikator materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sekian pemaparan laporan terkait best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.